Baik, sekarang kita mulai lagi di pertemuan kedua, masih lanjutan dari pertemuan pertama mengenai teorema binomial. Jadi pas pertemuan pertama memang belum semua mengenai teorema binomial, termasuk bagaimana cara membuktikan teorema binomial dengan menggunakan induksi matematik. Nah, sebelum ke sana, sedikit review dari pertemuan lalu. Oh ya, ini ada sedikit motivasi, mungkin bisa memotivasi. Merasa kesulitan itu biasa. Dalam menyelesaikan masalah, kita biasanya sering sekali merasa kesulitan. Tetapi itu hal yang biasa. Tapi menyerah atas kesulitan tersebut bukan pilihan. Jadi teruslah bergerak, terus berusaha buat memperoleh hasil yang diinginkan. Jadi goal kita apa? Tetapkan goal kita di sekarang. Niatkan dengan baik sehingga nanti tujuannya juga yang akan dicapai akan baik. Motivasinya itu hari ini. Kemudian ini saya coba review soal yang minggu lalu disuruh dikerjakan. Sudah dicek juga beberapa, pengerjaannya ada yang sudah baik, cuman ini sekedar kita menyamakan persepsi. Jadi nanti barangkali masih ada yang berpersepsi berbeda, kita bisa coba samakan di sini. Jadi ini di bukunya Burton yang halaman 7, problem 11, nomor 1E, itu ada formula seperti ini. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah N pangkat 3 sama dengan ini. N kali N plus 1 dibagi 2 kuadrat. Ini ya. Kemudian ini untuk N-nya lebih besar dari 1. Kita mau menunjukkan dengan induksi matematik bahwa formula ini benar untuk setiap N yang N-nya lebih besar atau sama dengan 1. Nah, yang pertama, kalau kita membuktikan dengan induksi matematik, maka kita akan tunjukkan, kayaknya saya pakai laser deh. Oke. Kita akan tunjukkan bahwa formula ini, si yang panjang ini 1 pangkat 3 dan seterusnya, benar untuk N sama dengan 1. Kita perhatikan ruas kiri. Kalau N-nya sama dengan 1 berarti kan cuma satu suku saja. 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 ini kan sama saja dengan 1. Sedangkan untuk ruas kanan, kalau N-nya kita ganti dengan 1, ini kan menjadi 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2. Dikuadratkan, ini pun sama dengan 1. 1 tambah 2, 2. 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1. 1 kuadrat ya 1. Artinya karena ruas kiri dan ruas kanan sama, maka si pernyataan ini benar untuk N yang sama dengan 1. Jadi kalau N-nya cuma 1, ini satu suku, ini juga kita ganti suku, ya dua ruas ini menghasilkan nilai yang sama. Sekarang, langkah yang kedua dari induksi matematik adalah kita akan mengasumsikan bahwa 1 pangkat 3 dan seterusnya ini benar untuk N sama dengan K. Nah, jika ini benar untuk N sama dengan K, maka akan ditunjukkan atau kita harus menunjukkan bahwa 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah N pangkat 3 itu sama dengan N ditambah N dikali N ditambah 1 per 2 pangkat 2 benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, sekarang kita tahu, kita punya asumsi bahwa N sama dengan K itu benar. Jadi formulanya benar untuk N sama dengan K. Jadi kalau misal N-nya kita substitusi dengan K di sini, formula yang ini benar karena kita asumsikan demikian di aturan induksi. Yang harus kita buktikan bahwa kalau kita punya N sama dengan K plus 1, ini pun akan menghasilkan formula yang benar. Tapi tunjukkan seperti apa. Cara menunjukkannya yang pertama adalah kita coba substitusi yang tadi.
Jadi ini kan 1 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan K. Lalu jumlahkan lagi sampai dengan N-nya K plus 1 pangkat 3. Nah, kita tahu bahwa dari sini, dari ini nih, dari sini sampai dengan K pangkat 3, nilainya itu adalah K dikali K plus 1. Nah, ini yang saya kasih tanda. Nih, pangkat 2 kali K plus 1 per 2 pangkat 2. Lalu ini nanti ditambahkan dengan K plus 3. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan K plus 1 pangkat 3 maksudnya. Nah, kita lihat sekarang yang kita mau perhatikan yang ini. Yang ruas kanan dari persamaan ini. K dikali dengan K plus 1 per 2 dipangkatkan 2 di situ ditambah dengan ini K plus 1 pangkat 3, K plus 1 pangkat 3 yang ini. Nah, ini akan sama dengan, kita lihat nih, K plus 1 kali K per 2 pangkat 2, ini saya samakan penyebutnya. Karena di sini per 2 dipangkatkan 2, penyebutnya saya samakan. Jadi per 2 pangkat 2 di atas berarti harus ada 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Sehingga dari sini kita punya sebuah penjumlahan dari pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu 2 pangkat 2. Pembilang yang di atas, si yang 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, pangkat 2-nya ini saya sebar. Jadi ini K pangkat 2, kemudian K plus 1 pangkat 2. Ditambah dengan yang sebelahnya, 2 pangkat 2, K plus 1 pangkat 3. Sehingga kita dapat di sini. Ini dia, oh ini masih sama ya, atas dengan bawah ternyata. Nah, kita lanjut ke yang bawahnya. K plus 1 kuadrat, ini yang sama kan? Ini K plus 1, ini juga ada K plus 1. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Artinya kita bisa gunakan sifat distributif. K plus 1 kuadratnya, yang pangkat 2-nya, kita distribusikan keluar kurung. Jadi nanti yang di dalam kurung tinggal K pangkat 2 dengan yang ini 2 pangkat 2 dan K plus 1-nya ini masih sisa satu lagi K plus 1. Nah, kita lihat ke sebelah sini. Di sini K plus 1 kuadrat sudah di luar tadi didistribusikan, yang di dalam kurung kita operasikan. K kuadratnya tetap 4, itu asalnya dari 2 pangkat 2, kemudian dikalikan K, 4K, ditambah dengan 4, berarti 2 pangkat 2, di sini dikalikan dengan 1. Jadi kita dapat K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Lihat di highlighternya ini ya. Kemudian, kok highlighter pointer maksudnya. Yang ini, K ditambah 1 kuadrat. Nah, ini kan kuadrat sempurna ya, bentuk kuadrat sempurna dari K plus 2. K kuadrat plus 4K plus 4 ini sama saja dengan K plus 2 kuadrat. Nah, K plus 2 ini kita bisa tulis seperti ini. K plus 1 ditambah dengan 1. Jadi kalau kita distribusikan lagi, jadi pangkatnya ada di kurung, di luar kurung. Jadi yang ini kan pangkat 2, ini juga komponen yang berpangkat 2, ini juga sama berpangkat 2. Sehingga nanti pangkatnya kita bisa distribusikan, ditulis satu kali saja, tetapi semuanya dalam kurung, dalam
komponen yang dikurung memiliki pangkat sama. K plus 1, yang ini jadi K plus 1 plus 1, ini per 2. Kalau kita lihat nih, ini K plus 1, ini K plus 1. Formula yang ini merupakan formula yang N tadi, N kali N plus 1 per 2. Kalau N-nya kita ubah menjadi K plus 1. Sehingga yang kita tunjukkan tadi, yang mau kita tunjukkan tadi, sekarang sudah terbukti bahwa formula ini benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Karena tadi I1 juga terbukti benar dan I2 juga sudah terbukti benar, artinya bahwa formula yang kita mau buktikan ini benar untuk setiap N bilangan asli yang lebih besar sama dengan 1. Gitu. Nah, ini review tentang yang induksi matematika. Sekarang kita ke pembuktian teorema binomial. Kita lihat di sini. Teorema binomial. Teorema binomial itu minggu lalu kita tahu bahwa dia merupakan ekspresi dari ekspansi A ditambah B pangkat N. Ekspresinya seperti ini. Kemudian dia punya formulasinya akhirnya seperti ini. A ditambah B itu, A ditambah B pangkat N itu akan sama dengan sigma NK A N dikurangi K B pangkat K. Ini kombinasi ya NK tuh. Nah, buktinya bagaimana? Minggu lalu kita belum bahas ini. Buktinya dengan induksi matematis. Yang pertama, kita mau buktikan formula ini benar untuk N sama dengan 1. Perhatikan, kalau N-nya sama dengan 1, ruas kiri ini N-nya kita ganti 1. Jadi dia akan sama dengan A plus B. Yang ruas kanan pun N-nya kita ganti 1. Jadi tadinya sigma N, K dari 0 sampai dengan N, berarti di sini K dari 0 sampai dengan 1. Kombinasi NK berarti kombinasi 1K. A dipangkatkan N kurangi K, berarti A dipangkatkan 1 kurangi K. Kemudian B pangkat K. Ini akan sama dengan, karena sigma, berarti kan jumlahan ya. Jumlahan dari mulai indeks 0, K0 sampai dengan 1. Berarti kita mulai dari 0 dulu. 1, 0, A pangkat 1, 0, kurangi 0, B pangkat 0. Ini ngikut indeksnya yang bergeraknya itu yang K-nya itu. Kemudian satu lagi, 1, 1, A pangkat 1 kurangi 1, B pangkat 1. Nah, sudah selesai sampai di sini karena kan si sigmanya ini bergerak dari 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1. Selesai di sini. 1, 0 kombinasinya 1. Kemudian A pangkat 1, A. B pangkat 0, 1. 1, 1 kombinasinya 1 juga. A pangkat 0, 1. B pangkat 1, ya B. Berarti di sini A ditambah B. Nah, tadi ruas kiri A tambah B, ruas kanan pun A tambah B. Artinya ruas kiri dengan ruas kanan sama. Berarti si formula tersebut benar untuk N sama dengan 1. Kita kemudian berlanjut ke langkah yang kedua, yaitu jika diasumsikan A ditambah B pangkat N, itu sama dengan, jadi formula ini benar untuk N sama dengan M, saya ganti dengan M. Kenapa? Nanti K-nya takutnya terbalik dengan K yang indeks di sini, indeks yang di sigma-nya. Maka kita mau buktikan bahwa formula ini benar juga untuk N sama dengan M ditambah 1. Sekarang kita lihat yang kedua. Kita punya asumsi kalau N sama dengan M, maka A ditambah B pangkat M sama dengan sigma dari K0 sampai dengan M, kombinasi MK, A pangkat M dikurangi K, B pangkat K itu adalah benar. Sekarang kita coba perhatikan
untuk N yang sama dengan M ditambah 1. Yang ini. Nah, lihat di sini, kalau A ditambah B, kemudian kita pangkatkan M plus 1, ini sama saja dengan A ditambah B pangkat M kali A ditambah B. Gitu. Ini konsepnya konsep pangkat ya. Kan kita kalau misal punya 2 pangkat 5 itu sama saja dengan 2 pangkat 4 kali 2. 5 itu kan 4 ditambah 1 gitu. Nah, sama ini pun kalau misal ada 2 pangkat M ditambah 1 berarti 2 pangkat M ditambah 1 itu akan sama dengan 2 pangkat M dikali 2 pangkat 1. Nah, ini dari sini konsepnya. Sekarang, tadi kita tahu bahwa si ini yang A ditambah B pangkat M ini benar. Gitu. Berarti sigma ini kalau misal kita kalikan dengan A plus B, ini masih berlaku, ini benar. Gitu. Lalu kita coba operasikan sigma ini dikalikan dengan A ditambah B. Berarti A dikali dengan sigma, B dikalikan dengan sigma. Kombinasi itu. A di sini juga ada A. Berarti nanti A-nya pangkatnya bertambah 1. Gitu kan. Sigma MK M. Kombinasi MK AM plus 1 dikurangi K. Jadi kalau tadinya cuma M dikurangi K saja, karena ada perkalian dengan A, ini pangkatnya bertambah 1. Demikian pula dengan yang si B. Tadi kan hanya B pangkat K saja, karena kita kalikan dengan B, berarti pangkatnya bertambah 1. Kemudian sekarang sigmanya kita operasikan, tapi hanya untuk K sama dengan 0 saja. Berarti nanti kita punya, ini asalnya dari sini. Kenapa Bu? Misalkan ini bisa jadi seperti itu. Ini kan tadinya sigma S. Tadinya kita punya sigma M K-nya sama dengan 0, terus di sini MK, kemudian ini A pangkat M ditambah 1 dikurangi K, kemudian B pangkat K. Nah, kita coba urai. Kalau K-nya sama dengan 0, kemudian ininya kita ubah, jadi kurangi 0, tetap M plus 1, B pangkat 0. Ini kan sama dengan 1, yang ini. Kemudian B pangkat 0 juga 1. Berarti di sini adalah A pangkat M plus 1. Lalu yang setelahnya, ini kan berarti ditambah M1 A pangkat M plus 1 dikurangi K yang 1. Nah, yang ini kesananya kita nggak operasikan. Kita tetap tulis dalam bentuk sigma, tapi dimulai dari 1. Gitu. Jadi, yang ini kenapa tadinya dimulai dari 0, sekarang kita mulai dari 1, karena yang 0-nya ini kita sudah operasikan, kita sudah jumlahkan, kita keluarkan dari sigma tersebut. Jadinya A sukunya itu A pangkat M ditambah 1. Nah, berikut sama dengan yang si B. B pun demikian, kita lihat nih di sini B. Oke, laser. Kita lihat yang B ini. Yang B kan tadinya K sama dengan 0.
sekarang biar nanti kita punya B-nya itu pangkat K, K yang ini kita manipulasi, kita ganti menjadi K-1. Sehingga nanti indeksnya itu dari K-1 sama dengan 0 sampai M. Sehingga di sini pun ganti semua komponennya, tadinya K dengan K-1. Ini pun demikian, K-1. Ini pun demikian. Sehingga kita bisa punya sigma M indeksnya mulai dari 1. Karena tadi kan K-1 sama dengan 0. Ini sama saja dengan K sama dengan 1. M K-1. Terus ini M berarti ditambah. Tadinya kan negatif. Kok negatif? Ya, M dikurangi K dikurangi 1. Ini kan jadi positif. M plus 1 kurangi K. Terus di sini berarti tinggal B pangkat K. Tadinya kan K dikurangi 1 plus 1. Jadinya tinggal B pangkat K. Nah, sekarang kita punya 2 sigma dengan basis bilangannya itu yang sama. Yaitu A pangkat M plus 1 min K dengan B pangkat K. Kombinasinya yang berbeda. Satu MK, satu lagi MK min 1. Ini kita distribusikan. Jadi dia akan sama dengan sigma MK ditambah MK min 1 dikalikan dengan ini AM plus 1 min K B pangkat K. Nah, dulu pertemuan yang lalu kita sudah pernah membuktikan bahwa kalau ada NK terus NK-1 dia akan sama dengan M ditambah 1 kali K aturan Pascal ini. Ini berarti akan sama dengan, jadi yang ini kita sederhanakan jadi kombinasi M ditambah 1 K. Kita nggak membuktikan ini lagi karena ini sudah di pertemuan 1. Persamaan yang ini akan sama dengan persamaan yang bawah, ekivalen dengan yang ini. A pangkat M plus 1 sama dengan ini. Kita lihat selanjutnya. Sehingga nanti kalau si AM plus 1, tadi kan kita keluarkan ya si AM plus 1-nya dengan indeks 0, K sama dengan 0-nya kita keluarkan. Sekarang kita masukkan lagi ke dalam sigma si AM plus 1-nya. Berarti dia mulai lagi dari K sama dengan 0 gitu. K sama dengan 0, AM plus 1-nya masuk lagi ke sini. Jadi sigmanya indeksnya mulai dari 0 lagi sampai dengan M. Nah, kita lihat nih. Ini kalau 0 sampai dengan, oh iya, saya lupa. Ini harusnya sampai dengan M plus 1. Jadi indeksnya di sini karena si AM plus 1-nya masuk lagi, berarti jadi berubah sampai dengan M plus 1. Sehingga nanti formulasi ini, nah, sama saja dengan formulasi yang sebelumnya A plus B pangkat N sama dengan sigma N K 0 sampai dengan N, kemudian kombinasi NK, kemudian A pangkat N min K dikali B pangkat K. Hanya untuk N-nya itu kita ganti dengan M plus 1. Jadi formula benar untuk N sama dengan M ditambah 1. Dengan demikian, kita tahu bahwa teorem binomial ini berlaku untuk setiap N bilangan asli yang lebih besar sama dengan 1. Gitu. Itu yang teorema binomial. Sekarang kita lihat latihan soal di problem 1.2, 1.2. Kalau tulisannya problem, mestinya ngomongnya 1.2 ya. Kita lihat nomor 1.A, 1A, itu tentang identitas Newton. Kita disuruh membuktikan ini.
persamaan ini bahwa kalau kombinasi NK dikalikan dengan kombinasi KR, hasilnya adalah kombinasi NR dikalikan dengan kombinasi N dikurangi R, K dikurangi R. Untuk N-nya lebih besar dari K, K-nya lebih besar dari R, dan R-nya lebih besar dari 0. Gitu. Kemudian sekarang perhatikan yang sebelah kiri, ruas kiri. Ruas kiri yang ini berarti ya NK, kombinasi NK kita kalikan dengan kombinasi KR. Kombinasi NK ini itu akan sama dengan, dulu kan kita definisikan ini ya, pernah N faktorial dibagi dengan ini K faktorial, kemudian dikali dengan N min K faktorial. Kalau K kombinasi R berarti K faktorial, R faktorial, K dikurangi R faktorial. Nah, sekarang kita coba operasikan. Kita coba operasikan di sini. Nih, ini ada K, di sini juga ada K. Berarti kalau K dibagi K faktorial, dua-duanya faktorial, K-nya hilang. Jadi tinggal nanti N faktorial, kemudian R faktorial, kemudian N min K, kemudian K min R. Sekarang dengan sedikit trik, karena kan kita mau membuktikan ada ini ya, N min R, dan di sini belum ada N min R. Jadi kita tambahkan komponen yang belum ada. Caranya menambahkannya ya mengalihkan dengan satu, tapi menggunakan komponen yang kita inginkan. Menggunakan komponen dengan yang kita inginkan dan kali satu itu kan sama aja dengan mengalihkan komponen yang itu per komponen yang sama. Ini kan N min R faktorial, N min R faktorial. Bu, kenapa harus faktorial? Karena kita berbicara kombinasi dan kombinasi itu terkait dengan faktorial. Jadi kita punya pengali di sini N min R faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Kita coba manipulasi lagi, bukan manipulasi, mungkin pilih trik lagi di sini. Triknya satukan yang N min R, kayak misal ini. Yang ini saya coba pakai pointer. Nah, yang ini nih, N ini kita coba satukan dengan R. Nah, kemudian yang ada komponen R-nya berarti kan N dikurangi R. Kita sudah punya satu definisi kombinasi ini. Ini kombinasi dari N, R. Sekarang yang ini, N dikurangi R, K kurangi R, N kurangi K, semuanya faktorial. Ini kan sama saja dengan N kurangi R, K kurangi R. Nah, si N dikurangi K itu sama saja dengan N dikurangi R, dikurangi K, dikurangi R. Ini negatif R, ini negatif R, dikurangi, hilangkan tinggal N min K. Jadi sebetulnya ini sama aja dengan definisi dari kombinasi NR, KR. Gitu. Jadi nomor 1 yang identitas Newton terbukti. Yang nomor 2 kita lihat. Kalau nomor 2 masih problem 1.2 nomor 3A. Nomor 3A halaman 11. Kita mau tunjukkan bahwa kombinasi ini kalau dijumlahkan dengan kombinasi N1, kalau dijumlahkan lagi dengan kombinasi N2, kalau jumlahkan lagi dengan ini sama dengan 2 pangkat N untuk N yang lebih besar sama dengan 1. Kita punya modal teorema binomial, ekspansi binomial. Teorema binomial bilang bahwa kalau A ditambah B pangkat N, dia akan sama dengan kombinasi N0 A pangkat N, kombinasi N1 A pangkat N-1B, dan seterusnya sampai NN kombinasinya B pangkat N. Sekarang kalau A-nya kita ganti dengan 1,
dan B-nya juga sama, kita ganti dengan 1, maka kita akan memperoleh persamaan ini. 1 ditambah 1 pangkat N, itu akan sama dengan N0 1 pangkat N, ditambah N1 1 pangkat N min 1 kali 1, dan seterusnya sampai ini. Sampai akhirnya kita punya 2 pangkat N itu, kan 1 pangkat N sama dengan 1 ya, kalikan dengan kombinasi ini ya N0 tetap. Ini juga sama. 1 pangkat berapapun bilangannya mesti 1, kalikan dengan 1 tetap 1. Jadi akhirnya ya ini sama saja dengan penjumlahan dari barisan kombinasi yang tadi, yang atas. Nah, sehingga ruas kiri, ruas kanan sudah sama, artinya kita sudah bisa membuktikan nomor 3A hanya dengan menggunakan ekspansi binomial atau teorema binomial yang sudah kita buktikan sebelumnya. Gitu. Ini yang 3A, problem 1.2. Sekarang yang halaman 11 masih 3B. Ini sama dengan yang tadi, cuman ada positif, ada negatif. Bikin lagi triksnya. Triksnya gimana ya? Kita pikir lagi, kalau ada positif dan negatif, mungkin salah satunya ada yang negatif. Berarti coba aja nih, A sama dengan 1 dan B-nya sama dengan negatif 1. Kalau A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan negatif 1, terus kita masukkan ke dalam ekspansi binomial yang sudah kita punya, yang sudah kita buktikan tadi, maka kita akan memperoleh 1 ditambah negatif 1 kan 0. Terus kalau misal ini kita operasikan N0 1 pangkat N 1. Kemudian 1 pangkat N min 1 tetap 1 pangkat berapapun. Tetapi ketika min 1 itu dipangkatkan negatif, dia akan jadi negatif. Jadi ketika si pangkat negatif itu berarti bilangan yang menjadi kombinasi di bawah itu dalam bilangan ganjil. Itu pasti tandanya negatif. Negatif, positif, negatif, positif. Ini saya salah lagi nulisnya. Ini harusnya negatif nih yang ini. Ini negatif gitu. Jadi ternyata 0. Nah, ternyata dengan ekspansi binomial pun kita sudah bisa membuktikan yang nomor 3. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan semua bisa paham dan tugasnya sudah mulai bagus. Mudah-mudahan dengan penjelasan hari ini bisa mempertajam, bisa menyamakan persepsi, dan bisa memperlancar keterampilan semuanya dalam mengerjakan setiap pelatihan. Jangan lupa cek buku tugasnya di Google Classroom. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan.